Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tersesat di Desa Gaib. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan seperti apa kelanjutan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Terjebak di Desa Gaib. Setelah berjalan mengitari perkampungan sang kakek, kami pun akhirnya tiba di gubuk kakek berjenggot putih yang sudah sangat baik kepada kami. Gubuk yang terlihat begitu rapi, bertembokkan anyaman dan beralaskan tanah. Namun gubuk tersebut sangatlah terawat. Dari penampilan gubuk tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa kakek tersebut merupakan sosok kakek yang rajin dan pandai berbersih. Selamat datang di gubuk saya yang ala kadarnya ini. Terima kasih banyak, Kek. Gubuk kakek benar-benar terlihat nyaman. Mari, silakan masuk. Kami pun kemudian dipersilahkan masuk oleh sang kakek itu. Beliau lantas meminta kami untuk duduk di kursi panjang yang ada di dalam rumahnya. Sementara sang kakek kemudian bergegas untuk pergi ke dalam dapur. Sepertinya ia berniat untuk menyuguhkan kami makanan dan juga minuman. Sementara kakek masuk ke dalam dapur, kami berempat pun saling berbincang satu sama lain. Aneh, kalau memang desa ini terisolir, lalu bagaimana cara mereka semua memenuhi kebutuhan hidupnya? Sementara di luar sana, aku hanya melihat hutan belantara. Tidak ada kebun ataupun sawah. Kita memang gak akan bisa paham jika kita belum pernah merasakan hidup di sini, Sil. Kalau mau tahu cara mereka hidup, coba deh menetap. Gak mungkin lah. Aku juga pengen pulang kok. Di sana aku tidak melihat jam dinding ataupun semacamnya, sehingga kami tidak tahu waktu. Yang kami tahu saat itu sudah cukup larut. Dari dalam rumah, tiba-tiba saja kami mendengar suara burung gagak. Suaranya begitu dekat, seakan-akan mereka sedang mengitari tempat di atas gubuk sang kakek ini. Loh, kok ada burung gagak? Apa mungkin akan ada warga yang meninggal di sini? Ayo coba kita lihat. Kami berempat pun bergegas untuk keluar dari gubuk sang kakek itu. Dan benar saja, ada 4 burung gagak sedang terbang mengitari gubuk milik sang kakek ini. Atau mungkin kakek yang kita temui tidak akan berumur panjang. Hus, jangan bicara begitu. Ada atau tidak adanya burung gagak tidak ada hubungannya dengan umur ataupun kematian seseorang. Tapi Her, mitosnya kan begitu. Kehadiran burung gagak menjadi simbol kematian seseorang, Her. Udah, berdoa yang baik-baik saja. Saat berdiri tepat di depan pintu gubuk sang kakek dan pasca melihat burung gagak itu mengitari gubuk sang kakek tanpa henti, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding seketika. Dan tidak lama kemudian, aroma anyir itu muncul lagi dan lagi. Ini menjadi keempat kalinya aku mencium bau anyir yang lebih mirip seperti bau darah. Namun kali ini bukan hanya aku saja yang menciumnya, melainkan ketiga temanku yang lain pun mencium aroma serupa. Kok bau anyir ya? Kamu juga menciumnya, Ndi? Iya, dan benar-benar menyengat. Apa mungkin ada hewan yang baru saja mati di dekat sini ya? Entahlah, ini seperti aroma darah yang begitu kuat. Lebih baik kita masuk supaya aroma anyir itu tidak begitu kentara. Kami pun kembali memilih untuk masuk kembali ke gubuk sang kakek dan tidak lagi mengindahkan burung gagak yang masih terbang mengitari rumah sang kakek ini. Bau anyir tersebut benar-benar membuat kami semakin tidak tahan. Namun setelah kami masuk ke dalam gubuk sang kakek, ajaibnya bau anyir itu pun seketika hilang.
Sekarang baunya sudah hilang. Iya, Sil, syukurlah. Kami pun kemudian memilih untuk diam di kursi panjang yang ada di dalam gubuk sang kakek, sembari menunggu sang kakek keluar dari dapurnya. Sebenarnya apa yang kakek itu buat? Sebab ia tidak kunjung keluar dari dapurnya tersebut. Apa mungkin ia kerepotan? Sebab usianya yang sudah tidak lagi muda. Aku pun lantas berinisiatif untuk pergi membantu sang kakek. Namun baru saja aku berdiri, kakek itu sudah keluar dari dapurnya. Alhasil aku pun kembali duduk di tempatku lagi. Sang kakek keluar dengan banyaknya makanan yang dibawanya dengan menggunakan penampan. Jalannya begitu pelan dan terlihat sangat hati-hati. Wajar saja, di usianya yang sudah mulai renta, tangan dan kakinya sudah mulai gemetar. Karena tidak tega, akhirnya aku pun menghampiri sang kakek dengan segera dan membantunya untuk membawa makanan tersebut agar tidak jatuh. Aku langsung meletakkan semua yang sudah disiapkan oleh sang kakek di atas meja. Silahkan dicicipi seadanya ya, Nak. Ini banyak sekali, Kek. Terima kasih banyak. Kakek hanya ingin menghidangkan kalian makanan-makanan khas kampung ini. Di sini disebutnya lepet beras, ucap sang kakek itu. Kami pun langsung berebut mengambil makanan yang disebut lepet beras itu dan langsung bergegas untuk menyantapnya. Aromanya sangat manis. Bahkan di gigitan pertama, aku benar-benar suka dengan makanan tersebut. Sementara Harry, Andi, dan Dipta terlihat sangat menikmati makanan itu sampai mereka tidak sempat untuk berucap satu kalimat pun. Rasanya benar-benar enak, Kek. Aromanya begitu manis. Bahkan di gigitan pertama saja, saya sudah sangat suka. Syukurlah kalau kalian suka. Kakek tersebut juga menyajikan kopi hitam kepada kami. Namun aku tidak begitu suka dengan kopi hitam. Karena aku yakin rasanya pasti sangatlah pahit. Namun sang kakek ini memintaku untuk mencobanya terlebih dahulu. Coba saja dulu, Nak. Siapa tahu kamu suka. Iya, Kek. Saya coba. Aku pun kemudian mencobanya. Dan anehnya, kopi hitam tersebut terasa manis di lidahku. Bahkan aku sampai menghabiskan kopi itu dalam waktu yang cukup singkat. Melihat hal itu, ketiga temanku pun mencoba untuk meminum kopi tersebut sama sepertiku. Namun anehnya, kopi hitam itu benar-benar pahit di lidah mereka. Bahkan mereka sampai menyemburkan air kopi hitam tersebut tanpa sengaja. Bah, pahit banget. Iya, pahit banget. Iya nih, kopinya kok pahit banget ya? Loh, manis kok. Sang kakek hanya tersenyum melihat sikap kami. Namun rasanya sungguh aneh. Bukankah sang kakek menyajikan hal yang sama kepada kami? Tapi kenapa rasanya berbeda? Sedangkan saat kami memakan kue lepet beras, kami tidak mendapati rasa yang berbeda. Tapi mengapa saat kami meminum kopi hitam yang kakek sajikan, justru kami mendapati rasa yang berbeda? Benar-benar aneh, pikirku ketika itu. Meskipun pahit, ketiga temanku nampak tetap menghabiskan kopi hitam tersebut karena mereka merasa tidak enak dengan sang kakek yang sudah menyajikannya kepada kami. Mereka pun menghabiskannya dengan segera. Namun makanan dan minuman yang dihidangkan oleh sang kakek itu pun habis tanpa tersisa. Sang kakek terlihat begitu senang karena kami begitu menghargai makanan yang telah disajikannya. Setelah itu, sang kakek tua itu pun mengantarkan kami semua menuju ke kamar pribadinya. Beliau sangatlah baik karena beliau tidak segan untuk memberikan kamar pribadinya kepada kami. Sementara ia memilih untuk tidur di kursi panjang di dalam rumah. Apa kakek tidak masalah tidur di kursi panjang? Kami tidak keberatan loh, Kek, jika harus tidur di kursi. Biarkan kasur tidur ini untuk kakek saja. Benar, Kek. Kami kan masih muda, jadi kami tidak masalah, Kek. Sudahlah, kalian tidur di kamar kakek saja. Tentu kalian sudah sangat lelah, bukan?
Lagi pula tidak setiap hari. Benarkah, Kek? Iya, sudah. Kalian istirahat saja. Kami pun kemudian masuk ke dalam kamar sang kakek dan bergegas untuk tidur. Aku yang perempuan tidur di ranjang, sementara ketiga teman lelakiku tidur di atas karpet yang sudah dikelar oleh sang kakek di atas lantai tanah. Kami benar-benar merasa sangat beruntung karena berjumpa dengan orang baik seperti kakek ini. Jika kami tidak bertemu dengan beliau, tentu kami sudah tidur di dalam tenda yang tentunya sangatlah dingin. Kami tidak akan melupakan jasa sang kakek yang sudah begitu baik kepada kami, para anak muda yang baru pertama kali ditemuinya. Karena kami semua sudah benar-benar kelelahan, akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi tidur tanpa ada perbincangan lain. Satu persatu dari kami pun mulai memejamkan mata di gubuk sang kakek tua yang kami temui di kampung sana. Dan sampai detik itu, kami benar-benar belum menyadari jika kami sedang berada di kampung siluman. Sebab semua orang yang kami temui di sana tidak ada yang berbuat jahat sedikit pun kepada kami. Bahkan tidak ada satupun warga yang berpenampilan menyeramkan di kampung itu. Dalam lelapku, mimpi malam pun menghampiriku. Dari kejauhan aku melihat seorang perempuan sedang menangis menatap ke arahku. Perempuan itu sangat mirip dengan ibu. Ia terus memanggil-manggil namaku tanpa henti. Bahkan ia terlihat histeris. Aku yang menatapnya dari kejauhan pun rasanya ingin segera berlari untuk menghampiri ibu. Namun ragaku benar-benar terpenjara. Kakiku tidak mampu untuk kugerakkan sedikit pun. Bahkan kedua tanganku pun seakan-akan mematung, mulutku membisu. Aku sudah berusaha untuk berteriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada satu kalimat pun berhasil keluar dari mulutku. Ibu, aku ada di sini. Mengapa ibu terus menangis? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berusaha untuk terbangun dari lelapku, namun aku tidak kunjung bisa. Kedua bola mataku seakan-akan enggan untuk terbuka. Hingga tidak lama kemudian, aku mendengar suara bisikan yang terdengar begitu menyeramkan. Kalian tidak akan bisa lepas dari tempat ini. Kalian sudah terlambat. Bisik suara menyeramkan itu. Apa maksud dari perkataan sudah terlambat? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak paham dengan semuanya. Ada apa dengan ibu? Siapa kalian yang dimaksud oleh suara menyeramkan itu? Lantas mengapa aku tidak ada di sini? Tak lama kemudian, aku mendengar suara tangisan ketiga temanku dari kejauhan. Andi, Harry, dan Dipta. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka semua menangis? Namun anehnya, aku hanya bisa menatap mereka tanpa bisa datang dan menghampiri mereka. Rasanya aku sangat ingin terbangun saat ini juga. Tapi apa yang harus aku lakukan agar kedua bola mataku mau untuk terbuka? Tangisanku pun pecah saat itu juga. Aku pun sontak beristighfar saat itu juga. Hingga perlahan-lahan mataku pun berhasil terbuka dan mimpi itu pun usai. Aku menatap tajam ke arah langit-langit gubuk sang kakek. Keringat benar-benar berhasil membasahi seluruh tubuhku. Jantungku benar-benar berdegup dengan sangat kencang. Aku benar-benar tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa maksud dari balik mimpiku tersebut? Apa ada suatu hal yang aku tidak tahu? Ada apa dengan ibuku? Dan ada apa dengan semua orang yang ada di dalam mimpiku? Aku lantas mencoba melirik ke tempat di mana ketiga temanku terlelap. Mereka terlihat begitu pulas dan tidak ada tanda-tanda mimpi buruk datang ke dalam tidur ketiganya. Apa hanya aku yang mengalaminya? Lantas apa makna di balik semuanya? Aku pun memutuskan untuk terbangun dari tidurku dan berjalan keluar gubuk. Di kursi panjang ruangan tamu, aku tidak melihat sang kakek di sana. Apa mungkin kakek tua itu sudah terbangun dari tidurnya? Lantas kemana perginya beliau? Pikirku saat itu. Namun ketidakadaan sang kakek di tempatnya tidak lantas mengurungkan niatku untuk keluar. Aku tetap keluar ke depan gubuk sang kakek.
Saat aku berada tepat di depan pintu gubuk sang kakek itu, aku melihat suasana perkampungan ini sangatlah sepi, seperti tidak ada kehidupan di sini. Bahkan semua penerangan pun mati. Kampung ini seperti kampung mati. Karena aku takut, aku pun kembali masuk ke dalam gubuk kakek. Dan anehnya, aku melihat kakek tua itu sedang terlelap di atas kursi panjang di ruang tamu. Loh, bukannya tadi nggak ada kakek di sini? Nampak aneh memang. Namun aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin memang sebelumnya aku salah lihat. Aku pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamar dan memutuskan untuk melanjutkan tidur malamku. Semoga tidak ada lagi mimpi buruk yang mampir ke dalam tidurku. Gubuk kakek tua tempat kami singgah benar-benar sangat dingin. Sepertinya cuaca malam ini benar-benar sangat dingin. Tak lama kemudian aku mencium aroma melati sesaat. Seperti ada seseorang beraroma melati lewat baru saja. Sontak hal tersebut membuat aku merinding seketika. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memejamkan mata dengan segera. Rasanya baru beberapa saat memejamkan mata tanpa adanya mimpi buruk itu. Namun sinar matahari sudah nampak masuk ke dalam gubuk kakek melalui sela-sela dinding. Hingga hal tersebut membuat semua teman-temanku pun terbangun. Aku masih benar-benar mengantuk. Rasanya aku tidak ingin bangun. Boleh nggak kalau aku tetap tidur? Sontak ucapanku tersebut membuat ketiga temanku pun menatap tajam ke arahku dengan tatapan keheranan. Ketiga temanku menyebut bahwa aku sudah tidur sangatlah lama, sehingga tidak mungkin rasa ngantuk masih menderaku. Ketiganya tidak tahu jika sebelumnya aku terbangun karena mimpi buruk, karena memang tidak ada satupun yang melihatku terbangun tadi malam. Akhirnya mereka semua pun mencoba untuk terus menggangguku agar aku bisa sesegera mungkin terbangun dari lelapku. Aku pun terpaksa bangun karena terus diganggu oleh ketiganya. Kami pun berjalan menuju ruang tamu di mana sang kakek sudah menyuguhkan teh hangat untuk kami. Kami semakin merasa tidak enak hati karena sikap baik dari sang kakek kepada kami berempat. Bagaimana tidurnya? Lelapkah? Masih ngantuk, Kek. Kamu terbangun karena... Kok kakek bisa tahu? Dari mana kakek bisa tahu jika semalam aku sempat terbangun? Bahkan aku sempat berjalan hingga ke depan gubuk. Namun saat aku keluar gubuk, aku tidak melihat kakek tidur di tempatnya. Namun anehnya saat aku kembali masuk, aku melihat kakek berada di kursi panjang ruang tamu. Hingga hal tersebut benar-benar membuat aku terheran. Lalu dari mana kakek bisa tahu keberadaanku semalam? Hingga ia pun tahu kalau semalam aku terbangun dari tidur lelapku. Kakek tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya melempar senyum kepadaku seolah-olah ia tidak ingin semua orang tahu perihal peristiwa yang aku lihat semalam. Aku pun lantas berusaha untuk tetap bersikap biasa-biasa saja. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi kacau sebab hari ini masih sangat sepi. Kami pun kemudian bergegas untuk meminum teh hangat yang sudah disediakan oleh sang kakek. Setelahnya kami pun pamit untuk pulang kepada sang kakek, sebab kini hari sudah pagi. Kami tidak bisa berlama-lama berada di kampung tersebut tanpa adanya saudara ataupun keluarga di dalamnya. Kek, kami pamit ya. Kami harus pulang, Kek. Loh, kok buru-buru? Tidak singgah di sini lagi kah? Timbang 1 hari. Enggak, Kek. Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Baiklah, mari kakek antar ke depan. Kami pun lantas bergegas untuk keluar dari gubuk kakek, dan sang kakek pun benar-benar mengantarkan kami hingga ke depan gubuknya. Kami tidak akan pernah melupakan jasa baik sang kakek yang telah sudi memberikan kami tumpangan, sekaligus telah baik menyuguhkan kami makanan dan juga minuman selama kami singgah di sana. Wajah sang kakek benar-benar meneduhkan, hingga muncul perasaan tidak tega karena harus meninggalkan kakek yang sudah mulai renta seorang diri
di tengah perkampungan yang begitu terisolir. Jangan lupakan kami ya, Kek. Kakek sangat berjasa. Iya, Nak. Kakek pasti akan selalu mengingat kalian. Dengan berat hati, kami pun lantas beranjak dari gubuk sang kakek. Tujuan kami yaitu gerbang perkampungan ini. Kami lantas berjalan menuju gerbang perkampungan yang jaraknya cukup jauh dari gubuk kakek. Kami mengitari perkampungan yang terlihat begitu sepi, tidak seperti kemarin. Semua rumah yang berjejer rapi nampak begitu sunyi, seperti tidak ada kehidupan sebelumnya. Suasananya begitu mirip dengan apa yang aku lihat semalam. Kami pun tetap berpikiran positif. Mungkin memang mereka semua masih beristirahat di dalam gubuknya. Wajar saja, semalam semua orang berkumpul di pendopo desa menyaksikan pertunjukan. Sehingga mungkin rasa kantuk sudah tidak mampu mereka tahankan lagi. Hal aneh pun terjadi. Kami sudah mengelilingi perkampungan ini, namun kami tidak melihat gapura yang kami lewati semalam. Kami pun mencoba untuk kembali mengelilinginya. Namun lagi dan lagi kami tidak melihat gapura semalam. Aneh namun nyata. Inilah yang terjadi kepada kami berempat. Loh, kok gapura semalam nggak terlihat ya? Iya nih, padahal aku masih ingat betul titik di mana gapura itu berdiri. Tapi mengapa sekarang tidak ada apapun di sini? Kami mengelilingi perkampungan tersebut sudah hampir 10 kali. Namun lagi dan lagi hasilnya nihil. Bahkan sekarang hal lain pun terjadi. Setelah kami mencoba untuk melihat kembali perkampungan tempat di mana kami singgah, kini aku tidak melihat apapun, semuanya seakan raib. Begitupun dengan gubuk sang kakek. Gubuk tersebut pun ikut raib. Kini hanya hutan belantara yang terlihat. Sontak, hal tersebut berhasil membuatku dan ketiga temanku yang lain merasa kebingungan. Kami benar-benar masih tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kemana perginya gubuk-gubuk itu? Kemana perginya orang-orang yang tinggal di perkampungan yang semalam kami singgahi ini? Kemana perginya kakek tua baik hati yang semalam sudah menolong kami? Semalam kami ada di mana? Mengapa semuanya raib begitu saja tanpa sisa? Kami benar-benar merinding dengan peristiwa aneh yang saat ini sedang kami alami. Kami hanya bisa saling tatap satu sama lain tanpa sanggup berucap satu kata pun. Karena memang kami benar-benar tidak mampu mencerna semua ini. Tiba-tiba saja, rasa mual menderaku begitu saja. Begitupun dengan Andi. Seolah-olah ada banyak sesuatu dari mulut kami yang ingin sesegera mungkin kami muntahkan. Benar saja, karena kami tidak sanggup menahannya, kami pun muntah begitu saja. Aku dan Andi benar-benar histeris. Karena muntahnya banyak sekali belatung keluar dari mulut kami berdua. Padahal jelas-jelas semalam kami tidak menyantap apapun selain makanan yang dihidangkan oleh kakek tua baik hati itu. Dari situ kami mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Kami pun mulai mencoba untuk mengingat-ingat kejadian yang kami alami selama di perkampungan ini. Semuanya tidaklah masuk akal. Hingga akhirnya kami pun tersadar bahwa desa yang kami singgahi bukanlah desa manusia seperti pada umumnya, melainkan desa gaib, desa para siluman bersemayam. Tangisanku pun pecah. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dengan semua kenyataan yang ada. Itu artinya, sejak semalam kita terjebak di desa gaib ini. Lalu bagaimana cara kita keluar dari sini? Gerbang itu pun sudah raib. Gerbang di mana kita masuk ke dalam desa ini. Kita harus bisa tenang. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita nggak berhasil keluar dari sini gimana? Kita akan selamanya terpenjara. Aku pun teringat akan mimpi burukku semalam. Semua kejadian yang ada di dalam mimpiku seakan-akan menyiratkan kejadian yang saat ini aku alami, di mana aku dan ketiga temanku terpenjara di sebuah ruang yang kami tidak tahu. Tangisan ibuku pun ada di dalam mimpiku. Itu artinya, ibu dan ayah sadar jika aku benar-benar hilang. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bersikap apa lagi.
bukan hanya aku saja yang meneteskan air mata, melainkan Harry dan Andi pun sama. Kami bertiga benar-benar merasa begitu takut dengan peristiwa yang saat ini kami alami. Sementara Dipta terus memandangi ke arah kami bertiga dengan raut wajah yang penuh dengan penyesalan. Tiba-tiba saja Dipta mendekat ke arahku. Ia terlihat berlutut tepat di hadapanku, sembari mengucapkan permohonan maaf yang sangat tulus. Maafkan aku, Sil. Kalau saja aku menuruti ucapanmu sedari awal untuk tidak melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Terlebih lagi dengan tujuan yang tidak pantas. Kita semua pasti tidak akan terjebak di desa gaib ini. Andai aku juga mengindahkan ucapan kakek tua di lereng gunung itu, tentu kita berempat masih bisa tertawa lepas. Ucap Dipta penuh dengan penyesalan. Bukan hanya Dipta, kini Andi dan juga Harry pun bersikap demikian. Mereka bertiga seolah-olah mulai menyadari kesalahan mereka sedari awal, di mana mereka sangat kekeh untuk melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Mereka bahkan tidak mengindahkan ucapan kakek tua di lereng gunung dan tidak mengindahkan ucapanku. Tangisanku pun semakin pecah, sebab nyatanya bukan hanya mereka bertiga saja yang salah, melainkan aku pun memiliki kesalahan yang cukup fatal, di mana aku tidak sedikit pun mengindahkan ucapan ayah dan ibu yang sudah dengan tegas melarangku untuk naik ke Gunung Ranti. Bahkan aku sampai membohongi mereka perihal kepergianku ke Gunung Ranti. Nyatanya aku tidak hanya membohongi keduanya, aku pun membohongi diriku sendiri yang tengah sedari awal sudah ragu dengan pendakian ini. Namun aku terus melangkahkan kakiku untuk pergi hanya karena aku tidak ingin ingkar janji. Tangisanku benar-benar tidak mampu aku bendung lagi. Mataku sudah begitu sembab, bahkan tubuhku pun mulai lemas karena tangisan yang tidak kunjung reda. Ketika temanku semakin merasa bersalah karena mereka berpikir bahwa kesalahan sepenuhnya terletak pada diri mereka. Padahal sebetulnya aku pun sedang merenungi kesalahanku sendiri yang memang cukup fatal untuk dilakukan. Keputusan nampaknya sudah tergambar begitu jelas dari wajah kami berempat. Bagaimana tidak? Ketika siang datang, kami tidak berhasil menjumpai siapapun. Hanya hutan belantara yang kami temukan. Meskipun kami sudah berusaha untuk terus menerobosnya, untuk menemukan jalan keluar, namun kami tidak kunjung berhasil. Bahkan bekas jalan yang sebelumnya kami buat pun tidak ada. Aku benar-benar tidak mampu lagi untuk berpikir dengan jernih. Tatapanku semakin kosong, air mataku sudah tidak lagi keluar. Aku terus berbicara ngelantur karena keputusasaan, hingga hal tersebut membuat ketiga temanku semakin khawatir dengan kondisiku saat ini, yang memang sedang tidak baik-baik saja. Apa kita rehat dulu di sini sampai pertolongan itu datang? Aku tidak tega melihat kamu sekarang ini, Sil. Siapa yang mau datang? Memang mereka semua tahu jika kita ada di gunung ini. Bukankah tidak ada data diri kita di sana? Mungkin kakek tua yang ada di lereng gunung itu akan menolong kita dengan segera. Kalian lupa bagaimana sikap kalian kepada kakek itu? Apa beliau masih segan untuk menolong kita di sini? Karena ucapanku yang semakin terlihat histeris, ketika temanku lantas memilih untuk diam dan tidak lagi melempar tanya kepadaku. Mereka kemudian lebih memilih untuk membuatkanku minuman hangat agar pikiranku jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Memang penyesalan selalu saja datang terlambat. Andai saja aku tidak mau mengindahkan ucapan ibu dan ayah, tentu aku masih bersama mereka dan tidak terjebak di desa gaib ini. Bahkan nasib hidupku saja aku masih belum tahu. Apa aku akan kembali hanya tinggal nama, ataukah aku masih bisa diberikan kesempatan untuk pulang dalam keadaan hidup? Kami berempat pun merenungi nasib buruk kami di tempat yang kami sendiri tidak tahu, di tempat yang kami anggap asri dan menghangatkan, namun justru membuat kami berempat tidak bisa pulang. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku pun sama, Sil. Tapi bagaimana caranya?
Ayo kita coba jalan lagi. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar. Gimana, Sil? Kamu masih bisa? Aku pun kemudian berusaha untuk mengendalikan diriku sendiri agar aku bisa kembali bangkit, meskipun rasanya sangat sulit. Aku kemudian menenggak minuman hangat yang sebelumnya dibuat oleh ketiga temanku untuk sekedar menenangkan pikiranku. Ayo, kita harus pulang. Melihat semangatku kembali, senyuman pun merekah dari ketiga temanku. Meskipun kami sedang merasa dalam keadaan yang cukup sulit, tapi kami harus tetap memiliki semangat hidup, iya bukan? Meskipun kami semua sadar bahwa peristiwa yang saat ini kami alami tidak lepas dari kesalahan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami kembali mengitari perkampungan ini, perkampungan yang semula terlihat kecil, namun kini menjadi sangat luas setelah tidak ada satupun gubuk yang berdiri. Siang pun perlahan mulai berganti sore, dan kini sore pun mulai berganti malam. Anehnya, saat malam tiba, gubuk-gubuk yang semula tidak terlihat kini kembali ada. Kami semakin keheranan. Kami pun kemudian berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, jika siang tiba maka kehidupan di desa gaib pun ikut teraib. Namun saat petang datang, maka kehidupan itu akan kembali datang. Kami pun tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kita harus cari kakek tua yang baik hati itu. Aku yakin, di tengah semua jin yang hidup di kampung gaib ini, pasti ada satu jin baik yang tinggal. Dan aku yakin, itu kakek tua yang menolong kita sebelumnya. Kami pun semakin bersemangat untuk mencari keberadaan kakek tua berjenggot putih itu. Satu-satunya harapan kami ada pada dirinya. Kami harus bisa menemukan kakek tua itu bagaimanapun caranya. Kami pun mulai berkeliling mengitari tiap sudut desa gaib ini. Kami mulai mengingat-ingat arah jalan menuju gubuk kakek itu. Rasanya kami sudah berjalan cukup jauh dan cukup lama, namun kami tidak kunjung melihat gubuk kakek tua itu. Bahkan kami tidak melihat kakek tua itu di antara warga desa yang kami temui. Apa yang harus kita lakukan? Kakek tua itu tidak kunjung kita temukan. Cari sampai ketemu, Di. Jangan menyerah sebelum kita berhasil menemukannya. Kami pun tidak kenal lelah untuk mencari kakek tua itu. Harapan kami untuk pulang sangatlah besar. Kami harus bisa mengupayakannya semaksimal mungkin. Namun nyatanya, semua harapan kami tidak lantas terwujud begitu saja. Kami melewati banyak siang dan malam yang sulit untuk kami hitung, benar-benar merasa sangat putus asa. Tubuh kami pun sudah mulai lemas karena terlunta-lunta. Persediaan makanan dan minuman kami benar-benar sudah tidak ada sisa. Kami hanya mengandalkan air dari embun yang menempel di dedaunan yang tumbuh di rindang di sana. Bahkan, kami sampai berada di titik kami mulai berhalusinasi. Tidak ada cara lain yang bisa kami lakukan selain berserah diri kepada Tuhan perihal kelanjutan hidup kami yang kami sendiri pun tidak tahu. Aku harus berusaha untuk memberikan dorongan kepada semua teman-temanku agar kami tetap berada dalam kesadaran. Meskipun semula aku yang benar-benar patah arah, namun kini akulah yang menjadi garda terdepan dalam memberikan semangat hidup bagi ketiga temanku. Dalam situasi ini, kami terus memanjatkan doa kepada Tuhan. Kami bahkan tidak pernah sedikit pun melupakan sholat. Perihal waktu kami hanya terus menerka-nerka. Kami hanya berharap semoga Tuhan mendengar doa-doa yang terus kami panjatkan berulang-ulang tanpa adanya henti. Perihal makan, kami hanya bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kami. Entah buah seadanya yang tumbuh, ataupun dedaunan yang terus bergelantungan. Wajah kami sudah benar-benar lusuh. Pakaian yang kami kenakan pun kini mulai compang-camping. Jika aku ditakdirkan mati di sini, aku hanya berharap jasadku bisa ditemukan oleh keluargaku, agar aku bisa dikuburkan dengan layak. Ucapan Dipta benar-benar putus asa. Jangan bicara seperti itu, Dip. Kita pasti akan selamat. Tidak ada yang datang menolong kita, Sil.
Bahkan aku tidak mendengar suara orang lain yang memanggil-manggil nama kita. Itu artinya mereka semua sudah menganggap kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar teriakan orang di luar sana, sedangkan kita terjebak di dalam lembah gaib? Dimensi di antara kita dan mereka itu tidak sama. Aku rasa malaikat maut sebentar lagi ada datang menghampiri kita satu persatu. Lebih baik pejamkan matamu, Dip. Anggap kita sedang mengalami mimpi buruk. Tidak akan mungkin bisa, Sil. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan pahit. Aku pun mendekat ke arah Dipta dan berusaha untuk mengangkat kepalanya yang sedari tadi terus memandang ke arah bawah. Aku berusaha untuk memberikannya semangat. Bagaimanapun juga, Tuhan masih memberikan kami nafas hingga detik ini. Itu artinya, Tuhan masih mengupayakan kehidupan kita. Angkat kepalamu, Dip. Tatap mataku dan percaya ucapanku. Kita semua akan selamat, terlepas dari kesalahan buruk yang telah kita lakukan sebelumnya. Bukankah Tuhan Maha Mengampuni? Tanpa sadar, tangisan Dipta pun pecah seketika. Setelahnya, semangat hidupnya pun berangsur-angsur mulai kembali. Dalam kondisi pelik seperti saat ini, hanya optimisme hidup yang perlu kami pegang. Percaya akan kehendak Tuhan, dan terus berserah akan takdir Tuhan yang telah digariskan. Sementara itu orang-orang di luar sana, termasuk keluargaku dan keluarga teman-temanku, terus mendoakan hal yang sama, yaitu keselamatan kami. Mereka tidak henti-hentinya menyebut nama kami dalam setiap doa mereka. Bahkan mereka pun terus-menerus mencari keberadaan kami di Gunung Ranti tanpa kami sadari. Ayo, kita cari kakek tua itu lagi. Aku yakin malam ini kita bisa bertemu dengannya. Akhirnya teman-temanku pun mau mengikuti arahanku untuk kembali berjalan di tengah keramaian malam. Dan benar saja, tanpa sengaja sang kakek melintas tepat di depan kami yang sedang patah arah. Aku pun langsung mendekat ke arahnya untuk meminta pertolongan dari sang kakek tua itu. Kakek, masihkah ingat dengan kami? Bukankah seharusnya kalian sudah pulang? Kami terjebak di sini, Kek. Kami mohon, tolong bantu kami pulang. Tibalah waktu di mana doa-doa yang selalu kami panjatkan didengar oleh Tuhan. Tuhan memang maha baik. Sang kakek pun memberikan kami semua wejangan. Setelahnya, ia tidak lupa memberikan arahan kepada kami agar kami bisa kembali ke alam kami sendiri. Sang kakek benar-benar membimbing kami sebaik mungkin. Sang kakek mengatakan bahwa gerbang itu akan terbuka di waktu pergantian antara siang dengan malam. Itu artinya, kami semua bisa keluar hanya di waktu tersebut. Kakek tua tersebut pun mengantarkan kami menuju gerbang tersebut. Gerbang yang tidak mampu kami lihat secara kasat mata. Kakek tua itu meminta kami untuk menunggu gerbang itu kembali terbuka di keesokan harinya, karena saat ini malam sudah larut. Berhati-hatilah kalian, jaga sikap, jaga lisan, sebab kalian sedang berada di ambang ketidakpastian. Maksud kakek? Berserahlah, maka Tuhan akan mendekap kalian. Kami semua salah, Kek. Kami tidak bisa menjaga sikap dan lisan kami. Kami benar-benar menyesal atas segala hal yang sempat kami lakukan, hingga kami berakhir seperti ini. Tuhan Maha Pengampun. Tiba-tiba saja kakek tua berjenggot putih itu hilang seketika. Entah ditelan oleh waktu ataukah ditelan oleh masa. Aku dan ketiga temanku tidak mampu lagi berkata-kata. Karena hari ini sudah sangat larut, kami pun akhirnya memutuskan untuk tidur di atas rerumputan. Tidak ada alas apapun. Bahkan untuk mengeluarkan tenda dan membangunnya pun kami sudah tidak sanggup. Tubuh kami sangatlah lelah. Tanpa sadar kami pun tidur seketika di tengah dinginnya malam. Kami harus melewatkan satu hari lagi yang terasa begitu berat jika dibayangkan.
sebab tidak ada perbekalan apapun. Semua sudah habis tanpa sisa. Kami hanya berharap nafas kami bisa sampai hingga kami bisa keluar dari desa gaib ini. Tak lama kemudian, hari pun sudah berganti pagi. Satu persatu dari kami pun mulai terbangun dari tidur. Kami kemudian saling tatap satu sama lain. Perut kami pun terdengar keroncongan. Namun kami tidak bisa berbuat apapun, sebab tubuh kami sudah begitu lelah, tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Lebih baik kita tetap di sini sampai malam itu tiba. Aku setuju, Di. Tubuhku benar-benar lelah. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi. Semoga waktu cepat berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat hari ini. Kami terus memandang ke arah matahari yang bersinar di atas sana. Namun rasanya matahari itu tidak kunjung beranjak dari tempatnya. Padahal jelas-jelas kami sudah cukup lelah menantikan hari itu berubah. Semakin dekat dengan malam, tiba-tiba keanehan pun datang silih berganti. Aku kembali mencium lagi bau anyir yang benar-benar membuat aku mual. Namun karena tidak ada asupan makanan di perutku, aku tidak memuntahkan apapun. Namun hal itu justru semakin membuatku lemas tidak berdaya. Dari kejauhan aku melihat ada banyak sekali wajah-wajah menyeramkan yang mengintai keberadaan kami. Aku pun lantas memberitahukannya kepada ketiga temanku, dan mereka pun melihat hal yang sama seperti apa yang aku lihat. Kita harus tahan. Kita jangan sampai beranjak dari tempat ini. Tapi mereka terus memandang ke arah kita, Di. Anggap saja kita tidak melihat apapun. Bertahan, kita pasti bisa bertahan. Hanya sampai petang datang, dan itu gak akan lama. Kami benar-benar berusaha saling menguatkan satu sama lain, meskipun ada banyak pasang mata yang terus menatap ke arah kami dengan wajah yang sangat amat menyeramkan, dan dengan aroma anyir yang tidak kunjung mereda. Kami harus bisa bertahan. Kami harus tetap berada di sini, di tempat gerbang antara dimensi kami dengan dimensi gaib terbuka. Meskipun kami berempat benar-benar ketakutan, namun aku harus berusaha untuk memalingkan wajah kami dari penampakan-penampakan menyeramkan di sekitar tempat kami berada. Bahkan kami lebih memilih untuk menunduk agar kami tidak melihat apapun. Kami harus bertahan sampai selesai. Tanpa sadar satu persatu dari kami pun meneteskan air mata, karena kami benar-benar takut dengan peristiwa menyeramkan yang tidak kunjung selesai. Kami benar-benar tidak pernah menyangka hal menyeramkan seperti yang kami alami saat ini bisa ada di dalam kehidupan kami yang semula baik-baik saja. Pergantian waktu pun kini tiba. Perlahan-lahan kami mulai bisa melihat keberadaan gerbang penghubung tersebut. Sontak kami pun mulai terbangun dan beranjak dari tempat kami saat itu. Langkah demi langkah kami lakukan, meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Namun pada akhirnya kami berhasil melewati gerbang penghubung tersebut. Sesaat sebelum kami benar-benar keluar dari gerbang itu, aku lebih dulu melihat ke arah perkampungan yang sempat kami singgahi. Aku benar-benar shock ketika melihat seseorang di sana benar-benar nampak begitu menyeramkan. Bahkan di wajah mereka sangat banyak darah bercucuran. Ada pula sosok tanpa kepala di sana. Beragam sosok menyeramkan semuanya ada di sana. Hanya satu yang masih terlihat begitu baik kondisinya, yaitu sang kakek berjenggot putih yang sudah begitu baik menolong kami. Tidak heran jika aku terus-menerus mencium aroma anyir saat berada di kampung itu. Sebab ada banyak darah yang berceceran di sana. Ada banyak darah di tiap tubuh sosok-sosok yang hidup di kampung gaib itu. Setelah berhasil keluar dari gerbang tersebut, tubuh kami berempat pun semakin lemah hingga akhirnya kami berempat pun jatuh pingsan. Wajar saja, sudah beberapa hari ini kami tidak menyantap makanan yang pantas. Bahkan untuk sekedar minum satu gelas air pun tidak. Sebab semua perbekalan yang kami bawa tidak ada sisa sedikit pun. Kami benar-benar jatuh pingsan beberapa saat,
hingga akhirnya banyak suara-suara bising yang berhasil membangunkan kami. Suara-suara banyak orang yang terus-menerus memanggil-manggil nama kami. Aku pun mencoba untuk memastikannya, karena khawatir itu hanyalah halusinasi kami saja. Dari kejauhan aku melihat seorang kakek bersama rombongannya sedang berjalan mendekat ke arah kami. Kakek itu sangat mirip dengan sosok kakek yang kami jumpai di lereng Gunung Ranti. Mereka benar-benar datang, ucapku lirih. Mendengar ucapanku, sontak teman-temanku pun memaksakan diri untuk mengangkat tubuhnya yang masih sangat lemas. Kami di sini. Kami masih selamat, ucap Dipta dengan lirih. Kakek dan rombongannya itu pun melihat keberadaan kami dan bergegas untuk menghampiri kami. Wajah kegirangan benar-benar nampak jelas dari wajah kakek tua itu, seakan-akan ia baru saja menemukan harta karun. Kami sudah mencari kalian selama 1 minggu lebih. Tolong selamatkan kami. Mereka pun kemudian melakukan evakuasi kepada kami dan membawa kami untuk turun ke pemukiman warga. Mereka mencoba untuk memapah kami agar langkah kami terarah dan tidak sempoyongan. Tujuan kami adalah rumah sang kakek yang kami temui di lereng gunung, yang tidak lain tidak bukan adalah juru kunci Gunung Ranti. Ia bahkan membawa kami ke gubuknya, karena kami harus mandi kembang terlebih dahulu. Menurut kakek tua itu, ada banyak makhluk yang masih bersemayam di tubuh kami berempat. Kakek tua itu bernama Mbah Bejo. Ia meminta kami untuk mandi kembang karena tidak ingin ada makhluk-makhluk gaib yang masih mengikuti kami sampai di dimensi manusia. Sementara ayah dan ibuku sudah menunggu di bawah. Keduanya tidak turut bergabung dalam pencarian kami. Mereka lebih memilih menunggu dan terus menunggu, sembari terus memanjatkan doa untuk keselamatan kami berempat. Kami yang benar-benar sudah tidak lagi bertenaga pun hanya bisa pasrah ketika semua orang memapah kami untuk beranjak menuju ke gubuk Mbah Bejo. Sesampainya di sana, ayah dan ibu sudah menantikan kehadiranku. Mereka pun memelukku dengan begitu erat saat melihatku sampai di gubuk Mbah Bejo. Mbah Bejo pun mencoba untuk meredakan rasa sakit yang kami alami karena peristiwa kelam yang baru saja enyah dari hadapan kami. Di tengah-tengah upaya penyembuhan kami, Mbah Bejo pun bercerita bahwa gerbang penghubung antara dimensi manusia dengan dimensi goib memang kerap kali terbuka dan tertutup jika waktu maghrib telah tiba. Karena hal tersebut, ada banyak orang, terutama pendaki, yang mengalami nasib buruk sampai-sampai mereka tidak lagi kembali ke rumah sampai detik ini. Mereka semua menghilang tanpa jejak, bahkan jasadnya saja pun tidak kunjung nampak hingga saat ini. Secara tidak langsung, peristiwa buruk yang kami alami benar-benar membuat kami sadar seketika. Tidak seharusnya aku dan teman-temanku egois dengan segala hal. Tidak seharusnya kami abai terhadap lingkungan sekitar. Tangis pun menetes membasahi pipiku. Aku benar-benar tidak pernah menyangka jika kami masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Kami benar-benar merasa sangat lega. Aku pun kemudian menatap kedua bola mata kedua orang tuaku. Aku melihat raut wajah lega dari wajah ayah dan juga ibu. Mereka tidak memarahiku. Mereka justru memelukku dengan begitu erat dan tidak kunjung mereka lepaskan. Wajar saja, keduanya pasti sangatlah amat khawatir denganku. Maafkan Sisil ayah, ibu. Sisil tidak akan mengulangi kesalahan bodoh lagi untuk kedua kalinya. Sisil akan selalu patuh terhadap semua petuah yang ayah dan ibu ucapkan. Kesempatan hidup yang kedua ini akan aku manfaatkan sebaik mungkin dan tidak akan pernah aku sia-siakan begitu saja. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.
Dan terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.